Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Widianasari, NIM C0C018 kelas akuntansi B. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang saya rangkum dalam sebuah PowerPoint yang berjudul Kas dan Setara Kas. Pengertian kas dan setara kas. Kas adalah uang tunai yang paling likuid sehingga posisinya bisa ditempatkan pada urutan teratas dari aset. Yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank menurut PSAK nomor 2. Selanjutnya yaitu setara kas. Setara kas adalah investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Berikut beberapa jenis-jenis setara kas. Yang pertama yaitu mata uang, yang kedua cek, yang ketiga deposit bank, yang keempat surat perintah bayar, yang kelima giro di bank, dan yang keenam yaitu bon kas kecil. Selanjutnya juga terdapat jenis-jenis kas. Yang pertama yaitu petty cash, yang kedua kas di bank, yang ketiga yaitu pelaporan kas. Bank adalah saldo rekening giro yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan usaha yang tidak masuk dalam pengertian kas, yaitu seperti deposit yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan atau rollover. Yang kedua yaitu perangko dan materai. Yang ketiga yaitu kas bon atau uang muka. Dan yang keempat yaitu cek mundur atau cek kosong. Dapat dijelaskan bahwa kas dan bank dilaporkan sebesar nilai nominal. Perlakuan terhadap kas dan bank dalam perpajakan dan akuntansi pada umumnya tidak jauh berbeda. Untuk tujuan pengendalian kas dan bank, perusahaan pada umumnya melakukan pemisahan dana antara kas kecil dan kas besar. Kas kecil itu sendiri pada umumnya dipakai untuk pengeluaran harian perusahaan yang sifatnya rutin dan tidak besar jumlahnya. Selanjutnya yaitu terdapat konsep pembukuan tabungan. Metode pembukuan kas dan bank diselenggarakan dengan ketentuan perpajakan, tidak mengatur secara rinci. Metode konsep pembukuan tabungan dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu metode impres atau metode dana tetap dengan pencatatan transaksi dan mutasi dana kas kecil dilakukan pada saat penggantian dana. Yang kedua yaitu metode dana berfluktuasi, yaitu dengan pencatatan transaksi dan mutasi dana setiap saat. Dari kedua metode konsep pembukuan tabungan ini dapat disimpulkan bahwa pada akhir tahun buku adanya akrualisasi biaya pada sistem kas kecil dengan metode dana tetap dan sebagai akibat penyesuaian atau biaya dan penghasilan karena rekonsiliasi saldo kas dan saldo bank dalam penyelenggaraan pembukuan untuk keperluan perpajakan. Dari akrualisasi penyesuaian itu harus disesuaikan dengan ketentuan pajak yang berlaku. Selanjutnya yaitu terdapat klasifikasi investasi pada efek tertentu. Berikut beberapa klasifikasi aset pada efek tertentu. Yang pertama yaitu dimiliki hingga jatuh tempo, yang kedua diperdagangkan, dan yang ketiga yaitu tersedia untuk dijual. Di dalam makalah juga dijelaskan bahwa sementara untuk pengakuan dan pengukuran investasi pada efek ekuitas dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu aset lancar dan yang kedua yaitu aset tidak lancar. Yang selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi pajak
investasi pada utang dan ekuitas. Akuntansi pajak pada investasi pada utang dan ekuitas memiliki efek antara lain. Yang pertama yaitu efek utang dan yang kedua yaitu efek ekuitas. Nah, pada efek utang itu yaitu efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor dengan entitas yang menerbitkan efek. Sedangkan pada efek ekuitas adalah efek yang menunjukkan hak kepemilikan atas suatu entitas atau hak untuk memperoleh, misalnya waran, opsi beli, atau hak untuk menjual, atau misalnya opsi jual, karena kepemilikan tersebut dengan harga yang telah ditetapkan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kas adalah uang tunai yang paling likuid, sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan teratas dari aset. Sedangkan setara kas adalah investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.